Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gevira Roda Tuljana dengan NPM 20106310500070. Di sini saya akan menjelaskan sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan biografi tokoh matematikawan yaitu Pythagoras. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir pada tahun 580 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Ayahnya seorang pedagang kaya bernama Mnesarchus dari kota Tirus, Phoenicia sekarang bernama kota Sur, masuk wilayah Libanon. Mnesarchus dikenal sangat dermawan pada warga Samos sehingga mendapat anugerah sebagai warga kehormatan kota Samos. Ibu Pythagoras berdarah asli Samos bernama Pythais yang dinikahi Mnesarchus untuk menyempurnakan statusnya sebagai warga kota Samos. Pythagoras menikah pada usia yang sudah tua, sekitar 64 tahun. Wanita yang dinikahinya masih berusia muda, belia, dan menjadi pengikut ajarannya. Masa kecil Pythagoras penuh kebahagiaan dan semua kebutuhannya tercukupi dengan baik. Mengingat ayahnya seorang saudagar kaya, Pythagoras kecil juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai kota mengikuti sang ayahanda. Pythagoras kecil lantas diserahkan pada Creopilus untuk diberikan pendidikan secara khusus. Guru Creopilus mengakui bahwa beliau memiliki kecerdasan luar biasa. Sebagaimana putra-putra Yunani terdidik, Pythagoras pun mempelajari karya-karya sastra, puisi, dan bermain musik. Setelah dinyatakan lulus dari guru Creopilus, Pythagoras selanjutnya berguru pada Pirekides. Guru kedua itu juga memberikan banyak bekal pada Pythagoras mengenai filsafat, mistik, dan mitologi. Dari guru Pirekides, Pythagoras dirujuk untuk menemui guru Thales. Pythagoras cukup beruntung dapat diterima secara pribadi oleh guru Thales. Dari Anaximander didapatlah pelajaran mengenai geometri dan kosmologi. Geometri selalu menghasilkan gedung-gedung megah karena geometri sendiri pun begitu megah, ujar Anaximander kepada Pythagoras. Dari Anaximander pula lah Pythagoras belajar mengenai pengukuran-pengukuran geometris. Selanjutnya, oleh kedua filsuf itu, Pythagoras dianjurkan memperdalam ilmunya dengan belajar ke Mesir. Usia Pythagoras pada waktu itu sudah 18 tahun. Pythagoras banyak mendapatkan ilmu di Mesir. Di negeri lahirnya para nabi itu, Pythagoras juga belajar ritus agama dan ketuhanan. Selama bermukim di Mesir, Pythagoras menyaksikan terjadinya peristiwa peperangan antara Mesir dan Persia. Akibat kekalahan perang melawan Persia itu, orang-orang Mesir dibuang ke Babilonia sebagai tawanan perang. Selama masa pembuangan itu, Pythagoras juga mendapat tambahan ilmu aritmatika dan musik. Pada tahun 520 sebelum Masehi, Pythagoras kembali ke negeri leluhurnya di Pulau Samos. Di Samos, Pythagoras mencoba mendirikan sekolah yang disebutnya Semirical. Dia mengajarkan kebijakan-kebijakan untuk kembali menata kota Samos. Namun, tampaknya ajakan Pythagoras tidak memperoleh sambutan hangat dari warga Samos. Sebagian besar penduduk memilih hidup berfoya-foya dan bersenang-senang dalam kehancuran. Karena itu, Pythagoras kembali meninggalkan kampung halamannya pada tahun 518 sebelum Masehi. Dia hanya bertahan sekitar 2 tahun saja. Ada kelompok masyarakat yang sangat membencinya, bahkan ada yang menyerang Pythagoras sebagai antek Persia atau antek Mesir. Sesudah banyak melakukan pengembaraan dan terjaminnya keamanan diri beserta para pengikutnya, Pythagoras kemudian memutuskan tinggal di Kroton, Italia Selatan. Disitulah dia bersama para pengikutnya mendirikan perguruan atau semacam pesantren. Mereka bersumpah setia untuk sehidup semati tinggal bersama sebagai satu komunitas. Akhir kehidupan Pythagoras dicatat sejarah berlangsung amat dramatis. Musuh-musuh Pythagoras sering menyantroni perguruannya. Bahkan kemudian muncul penggalangan mengusir Pythagoras bersama seluruh pengikut. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Kroton menuju Metapontion, masih di kawasan Italia. Di Metapontion itulah Pythagoras mempertahankan padepokannya sampai akhir. Mengenai kematian Pythagoras, banyak sumber-sumber yang menceritakan dengan versi yang berbeda-beda. Kematian Pythagoras ini amat misterius karena tidak dapat diungkapkan secara pasti apa dan bagaimana duduk perkara sesungguhnya hingga dia dibunuh sedemikian kejinya. Beberapa versi yang beredar tentang kematian Pythagoras. Pythagoras dibunuh oleh orang-orang yang diduga suruhan penguasa Yunani. Pythagoras mogok makan, mengurung, dan berdiam diri. Rumahnya dibakar oleh para musuhnya. Semua pengikutnya keluar dari rumah terbakar dan lari ke segala penjuru untuk menyelamatkan diri. Massa yang membakar rumah itu kemudian membantai para pengikutnya atau Pythagorean satu persatu. Pythagoras sendiri berusaha melarikan diri tetapi tertangkap dan dipukuli. Dia disuruh berlari ke satu ladang, namun mengatakan bahwa dia lebih baik mati. Kemudian diambil keputusan bersama dan diputuskan bahwa
Pitagoras dihukum pancung dan dipenggal kepalanya di muka umum. Pitagoras meninggal pada tahun 475 sebelum Masehi. Meskipun dinamakan teorema Pitagoras, ternyata bukan Pitagoras loh yang menemukan perhitungan ini. Berdasarkan sejarah sebelumnya, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah lebih dulu mengenal tentang hubungan antar sisi dari segitiga siku-siku. Buktinya bisa kita lihat pada tablet yang dimiliki oleh peradaban Babilonia berikut ini. Pada tablet ini, para ahli menemukan banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pitagoras, atau disebut juga dengan triple Pitagoras. Namun, karena Pitagoras adalah orang yang pertama kali membuktikan kebenaran dari perhitungan itu, maka sejak saat itu perhitungan disebut dengan teorema Pitagoras. Selain untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui, teorema Pitagoras juga bisa dipakai untuk menentukan panjang diagonal persegi atau persegi panjang, serta menentukan panjang diagonal ruang kubus dan balok. Tidak hanya itu, teorema ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya bidang arsitektur. Coba pikir, bagaimana cara peradaban kuno bisa membuat bangunan seperti piramida kalau bukan dengan pengetahuan hubungan antar sisi segitiga siku-siku. Selain penemuan geometri dalam arsitektur, penemuan yang dikaitkan dengan Pitagoras selanjutnya yaitu musik dan astronomi. Lalu, mengapa namanya teorema Pitagoras? Pitagoras sendiri dimaklumatkan sebagai nama belakang dari teorema Pitagoras, dikarenakan sumbangsih beliau karena telah menemukan dan membuktikan teorema Pitagoras secara geometris. Saking senangnya, Pitagoras sampai menyumbangkan 100 ekor sapi atas prestasi yang telah diraihnya. Pembuktian rumus Pitagoras. Buat segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Perhatikan rumus A kuadrat atau A kali A. Ini merupakan rumus luas persegi dengan panjang sisi A dan luasnya A kuadrat. Sehingga A kuadrat dapat kita gambarkan sebagai sebuah persegi dengan panjang sisinya kuadrat. Sebagai gambar berikut. Untuk B kuadrat dan C kuadrat dapat juga digambarkan sebagai luas persegi dengan panjang sisi B dan C serta luasnya B kuadrat dan C kuadrat. Lalu buat segitiga siku-siku yang sama dengan segitiga siku-siku yang pertama. Kemudian pindahkan dan letakkan seperti ini. Himpitkan sisi C dengan segitiga dengan sisi persegi. Kemudian buat lagi 2 segitiga siku-siku yang sama seperti sebelumnya. Lalu pindahkan dan letakkan seperti ini, sehingga membentuk persegi yang besar. Lalu pindahkan segitiga. Namun, segitiga-segitiga yang dipindahkan harus tetap berada di dalam persegi yang besar. Pertama, pindahkan segitiga yang ini ke bawah seperti ini. Perhatikan, luas daerah berwarna kuning, luasnya tetap C kuadrat. Dengan hanya memindahkan segitiganya tanpa mengurangi apapun atau menambah luas dari masing-masing bangun. Baik itu segitiganya maupun daerah yang berwarna kuning. Kemudian, pindahkan segitiga yang ini ke kiri dan segitiga yang di bawah pindahkan ke atas. Dan tentu luas daerah yang berwarna kuning luasnya tetap C kuadrat. Daerah yang berwarna kuning ternyata berbentuk 2 persegi dengan panjang sisi masing-masing persegi adalah A dan B. Sehingga persegi kuning yang di bawah luasnya A kuadrat dan persegi kuning yang di atas luasnya B kuadrat. Luas daerah yang berwarna kuning secara keseluruhan luasnya sama dengan C kuadrat. Ini berarti telah dibuktikan bahwa teorema Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu benar. Sekian dari penjelasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.